أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Kenikmatan-kenikmatan ini ketika kita syukuri dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertahankan nikmat itu dan menambahkannya. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Dalam memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, manusia hendaknya bersyukur dan membuktikannya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa mereka menawar dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, pasti ada kebaikan dan Allah paling tahu kebaikan tersebut. Banyak orang yang ketika berkaitan dengan hawa nafsunya mereka protes, mengatakan kenapa harus ini dilarang dan itu. Ini dan itu kan enak. Ingat ya ikhwah, kemaksiatan itu merupakan jalan menuju neraka dan Allah meliputi neraka dengan syahwat yang setiap jiwa menginginkan melakukan itu. Sedangkan jalan menuju surga dihiasi dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat dan nafsu kita. Bahkan sampai malaikat Jibril mengatakan, aku takut sedikit dari hambamu yang masuk ke dalamnya. Ketika Allah SWT menciptakan surga dan menghiasinya dengan sesuatu yang dibenci oleh perkara-perkara hawa nafsu. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang berikutnya masuk ke dalam dosa besar yang ke-44. Imam Az-Zahabi menyebutkan, yaitu menggambar makhluk hidup. Ya. Maka menggambar perkara makhluk hidup ini merupakan dosa yang sangat luar biasa. Hadis pertama yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul man sawwara suratan fid dunya kullifa yawmal qiyamah ay yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar sebuah gambar, di sini yang dimaksud gambar adalah yang bernyawa, makhluk hidup, baik manusia ataupun binatang yang bernyawa, maka kelak akan dituntut untuk meniupkan roh pada gambar yang dibuatnya di hari kiamat, dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya, tapi tetap dituntut. Maka ini perkara yang sangat dahsyat, luar biasa. Dari sini orang yang menggambar makhluk hidup merupakan dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempelkan murka dan laknat sama pelakunya. Ya, di dalam hadis dari Sa'id ibn Abil Hasan, qala kuntu inda Ibn Abbas. Waktu itu aku di tempat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Idza atahu rajulun, ternyata ada seseorang yang datang. Faqala ya Aba Abbas, wahai Aba Abbas, inni insan innama ma'isyati min sana'ati yadi. Dia mengatakan, sesungguhnya
Saya ini manusia yang saya mencari rizki dari hasil tangan saya. Maksudnya apa? Dia tukang gambar. Ya, hasilnya hidupnya dapat penghasilan buat makan sehari-harinya dari gambar. Maka kemudian wa inni asna'u hadhihi tasawir. Dia mengatakan dan aku membuat gambar-gambar ini, yaitu melukis apa manusia. Qala Ibnu Abbas, la uhaddithuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidaklah aku ya memberikanmu sesuatu ya kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu apa? Man sawwara suratan. Barang siapa yang menggambar sebuah gambar, fa innallaha mu'adzibahu hatta yanfuhu fiha ruh. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia sampai dia meniupkan nyawanya ke gambar itu. Walaysa binafihin fiha abada, dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh di gambar tersebut selamanya. Farabba rajulan rabwatan syadida. Maka kemudian tiba-tiba orang tersebut apa? Maka ketakutan dengan wajah yang pucat luar biasa karena rasa takutnya. Kemudian wasfarra wajhahu faqala waihak, celaka. Inna abaita illa antasna'a. Celaka engkau jika engkau tidak meninggalkannya. Fa'alaika bihadha syajar kulla syai'in laysa fihi ruh. Hendaklah engkau menggambar pohon atau segala sesuatu yang tidak ada ruhnya, dan setiap sesuatu yang tidak ada ruhnya baru kemudian diperbolehkan. Di sini Allah akan mengadab dia sampai dia meniupkan. Sampai kapan bisa meniupkan? Enggak akan. Maka adabnya tetap berjalan terus-menerus. Kebayang? Kemudian di dalam hadis yang lain ini berbicara tentang masalah laknat ya. Dari Abi Juhaifah ya, ishtara ghulaman hajjaman. Dari Abi Juhaifah bahwa sesungguhnya dia pernah membeli seorang budak yang tukang bekam ya. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anith thamanid dam wa thamanil kalb wa kasbil baghi. Kemudian dia berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan darah ya, kemudian penjualan anjing, kemudian penjualan zina, dari hasil zina. Wala'anal aklar riba wa mukilahu wal washimah wal mustawshimah wal musawwir. Dikatakan dan Allah melaknat ya pemakan riba ya, kemudian yang memberi makan riba, orang yang mentato dan yang minta ditato, dan tukang gambar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud dan yang lainnya. Maka di sini Al-Imam Nawawi menjelaskan duduk permasalahannya. Kenapa? Qala ashabana wa ghairahum minal ulama. Kata Imam Nawawi bahwa ulama kami Syafi'iyah ya, kemudian dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa menggambar hewan hukumnya haram dengan keharaman yang sangat berat. Kata Imam Nawawi. Kenapa? Ini merupakan dosa besar dan termasuk dosa yang diancam dengan ancaman yang berat yang disebutkan dalam hadis. Dan yang saya tuliskan 8 hal ini merupakan semua ancamannya. Kalau kita detailkan mungkin ada sekitar 14 sampai 15 ancaman. Ya, cuman kita menjurus kepada ancaman yang langsung. Ya, baik membuat gambar tersebut di baju, kata Imam Nawawi, ataupun di karpet, di uang dirham ataupun dinar, di uang kertas, di bejana, di tembok, di tempat lain. Adapun membuat gambar pohon, pelana onta dan benda yang lainnya yang bukan gambar hewan maka tidak haram. Tapi nanti kita bahas. Lalu bagaimana dengan uang yang kita simpan? Ada pembahasannya. Ulama melihat ini sebagai sesuatu hal rukhsah nanti. Ini disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim. Dalil yang kedua yang dinukil oleh Imam Ad-Dahabi adalah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya.
Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Adab yang paling keras di hari kiamat adalah tukang gambar. Nanti adabnya gimana kita juga akan bahas di posisi ini. Dalil ini merupakan ancaman yang sangat berat untuk orang-orang penggambar, terutama gambar yang dipakai untuk media kesyirikan. Ini lebih parah lagi ancamannya. Ya, contoh media kesyirikan ya ikhwah. Maaf. Banyak orang tanpa terasa ketika menaruh foto seorang tokoh di rumahnya, kemudian dia meyakini orang kalau naruh foto di rumahnya dengan tokoh ini maka tidak akan pernah kebakaran rumahnya. Ini terjadi enggak? Terjadi dan banyak. Mereka meyakini bahwa keberkahan itu muncul dari foto. Paham ya? Bahwa penyelamatan itu terjadi karena foto si fulan. Ini kesyirikan. Maka tukang gambar yang gambarnya dipakai untuk model kayak gini, ini bahkan lebih utama lagi untuk mendapatkan adab yang paling dahsyat. Apalagi bagaimana dengan gambar yang secara umum, nanti kita juga akan bahas ya, yang dipakai untuk tembakan bola atau tidak. Maka dari sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah daqarata kanisatan wa ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir. Pada waktu itu Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan ada gereja yang mereka lihat di mana? Di Habasyah, Ethiopia. Ya, di dalam itu ada gambar-gambar makhluk. Siapa? Gambar-gambar rahib mereka. Ya. Kemudian fadaqarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya kemudian menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidah. Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka orang-orang yang di gereja itu, kalau ada orang yang dianggap soleh ya dan meninggal, itu dibangun di atas kuburannya masjid. Kemudian fasawwaru fihi tilka suwar, lalu gambarnya ditaruh di atas kuburannya. Kemudian apa kata Rasulullah? Faulaika syirarul khalqin indallahi yaumal qiyamah. Mereka merupakan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Makhluk yang paling buruk adalah model kayak mereka. Jelas? Terjadi nggak sekarang? Bahkan orang muslim tanpa terasa kalau ada seseorang meninggal, surat gambarnya ditaruh di kuburannya. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan perkara ini. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain secara jelas. Tapi orang muslim terkadang melakukan perkara ini, padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang jelas. Rasulullah mengatakan mereka paling buruknya makhluk. Ya. Nah, bentuk ancaman saya akan jelaskan hadisnya satu-satu. Ya, yang pertama yang disebut paling keras siksanya sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Hadis riwayat Aisyah. Ya. Disebutkan bahwa manusia yang paling kerasnya azab di hari kiamat alladzina yudahuna bi khalqillah. Yudahuna di sini adalah menyamai atau menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qalat faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Pada waktu itu apa? Pada waktu itu terjadi ketika Rasulullah mengatakan perkara ini, Aisyah pernah ya, Rasulullah datang dari safar, sedangkan aku telah menutup sebuah tirai pada sebuah rak kepunyaanku. Pada tirai itu terdapat gambar-gambar, maka Rasulullah SAW kemudian mencabut dan kemudian menyebutkan perkara ini. Maka aku jadikan ya gambar tadi, tirai tadi dijadikan apa namanya sarungnya bantal 1-2 sarung. Jelas di sini yang disebut dengan apa? Wa faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Maka aku menjadikan tirai tadi sarung bantal 1-2. Boleh atau enggak?
Dalam hadis ini perkara disebut boleh, tapi kita nggak fokus tentang perkara ini. Yang fokus adalah bagaimana Allah mengadab mereka dengan adab yang paling keras. 2. Orang yang menggambar akan diperintahkan dan dipaksa untuk menghidupkan gambarnya sendiri. Kalau dia punya satu gambarnya disuruh hidupin. Kebayang kalau dalam hidupnya gambar 100 biji. Jelas di sini. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dan yang lainnya disebutkan wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka para tukang gambar, hidupkan yang kalian gambar. Dipaksa. Dan mereka sambil apa? Kalau nggak bisa diadab terus, dan nggak bakal bisa, dan adabnya terus berjalan, dan sambil dikatakan seperti itu. Perkara yang ketiga, gambarnya sendiri akan menyiksa dirinya. Kebayang? Jadi kalau kemudian dia nggak bisa menghidupkan, gambarnya yang akan menyiksa dirinya, dibalik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis dari Sa'id Ibn Abi Hasan, Ja'a rajulun ila Ibn Abbas, inni rajulun usawwir hadhihi suwar fa'atani fiha faqala lahu idnu minni fadana minhu thumma qala idnu minni fadana hatta wada'a yadahu ala ra'sihi. Dikatakan ada seseorang yang mendatangi Ibn Abbas. Dia mengatakan, aku seseorang yang bekerja sebagai pelukis, menggambar ini, berikan aku fatwa. Abdullah bin Abbas mengatakan, dekatkan dirimu kemari. Maka kemudian dia mendekat. Abdullah bin Abbas lagi mengatakan, dekatkan dirimu, sampai Abdullah bin Abbas meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, aku akan memberikan tahu kepadamu tentang sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Rasulullah SAW, kullu musawwir finnar yaj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan tu'adzibuhu fi jahannam. Dikatakan setiap penggambar yang berada di neraka akan diberikan ruh kepada setiap gambar yang ia buat, lalu gambar tadi akan menyiksanya di neraka jahanam. Makanya saya bilang, kalau kemudian dia gambarnya 100 biji, kebayang semuanya Allah kasih roh, kemudian semuanya nyiksa dia di neraka jahanam, gak berhenti. Ini efek yang sangat mengerikan. Di satu sisi dia disuruh ngasih roh dan diadab, di sisi lain gambarnya mengadab dia. Dari sini kena, dari situ kena. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang keempat, tiada orang yang paling buruk melebihi mereka. Bahkan dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Paham? Sebagaimana dari Abi Zur'ah, qala dakhaltu ma'a Abi Hurairah fi dari Marwan fara'a fiha tasawwir. Dari Abu Zur'ah dikatakan, aku pernah berkunjung ke rumah Marwan bersama Abu Hurairah. Ya. Di dalamnya ada lukisan di dalamnya. Maka apa dikatakan? Faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah mengatakan, qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man adlama mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fala yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dikatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah orang yang buruk, yang lalim melebihi orang yang menciptakan ciptaan seperti ciptaanku? Kenapa? Dia menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk hidup, kemudian mereka menggambarnya. Ini dalam perkara, dalam bab disebut dengan menandingi ciptaan Allah. Loh, kita nggak bisa menghidupkannya, tapi kita ya menggambar dengan bentuk sebagaimana yang Allah gambar. Ya, maka ini disebutkan dalam perkara menandingi ciptaan Allah. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sendiri yang mengatakan. Ya, bahkan Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah menukilnya langsung dari Rasulullah SAW.
Kemudian apa yang terjadi? Kalau mereka mampu, ya, maka cukup yang menciptakan semut kecil, atau menciptakan biji, atau menciptakan sair, ya, gandum. Kebayang? Kalau mampu, coba ciptakan biji. Bisa nggak mereka? Jelas nggak ada yang bisa. Dan Allah sampai menantang dengan kata-kata itu karena bencinya Allah kepada mereka, para tukang gambar. Ya. Loh, kok nggak boleh, kenapa? Jelas ini pertanyaannya, hidup dan agama, petunjuk milik siapa? Jangan pernah kita lihat petunjuk dengan diri kita masing-masing. Kita ini ciptaan dan kita ini lemah. Allah buat aturan yang jelas. Maka jangan pernah kemudian, ya, hawa nafsu kita menentang aturan yang Allah buat karena kepentingan pribadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari gambar tersebut. Dengan apa? Dengan solusi. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, hendaknya engkau menggambar pohon atau pemandangan yang tanpa ada makhluk hidup di dalamnya. Jelas? Tapi bolehkah menggambar manusia? Nanti kita akan bahas, ada bolehnya, ada syaratnya. Setelah ini, yang kelima, mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Sebagaimana tadi di awal Rasulullah mengatakan, faulaika syarrul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka adalah terburuk, paling buruknya manusia di sisi Allah di hari kiamat. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Tidak akan. Gambar apa? Yang bernyawa. Jelas di sini. Makanya rumah itu kalau dimasuki malaikat, maka apa yang terjadi? Maka rumah itu akan dipenuhi dengan rahmat. Tapi kalau tidak, yang masuk siapa? Setan. Cuman ada dua pilihan, ya ikhwah. Makanya kenapa seseorang kemudian di rumahnya, ya, dalam posisi susah beribadah, namun ketika di luar dia mendapatkan kemudahan, dia seharusnya introspeksi diri terhadap rumahnya. Apakah rumahnya bermasalah atau tidak, ataukah ada gambarnya? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abi Talha radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalb wala surah. Tidak akan pernah malaikat masuk di rumah yang ada anjingnya ataupun ada gambarnya makhluk hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang ketiga yang dinukil oleh Al-Imam Mudzahabi, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas safar. Rasulullah datang dari perjalanan safar. Qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil falamma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu wa qala ya Aisyah asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Ini hadis tadi sudah kita jelaskan bahwa pada waktu Rasulullah dari perjalanan, kemudian Aisyah, ya, menutup, ya, dijelaskan telah menutup, yakni kamarnya, kamar tidurnya dengan kain yang tipis, tirai dengan ada gambar maya. Kemudian Rasulullah SAW wajahnya berubah warnanya, marah dengan mengatakan, wahai Aisyah, orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang meniru ciptaan Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, ya. Oh ya, ada lagi satu adab. Perhatikan baik-baik tentang masalah adab ini. Yaitu apa? Allah akan berikan nanti api khusus, bentuknya leher. Dan api ini akan memangsa 3 jenis manusia. Allah mengutus api ini untuk 3 jenis manusia, ya. Dan api ini akan bakar 3 orang ini. Siapa mereka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yakhruju unuq minan nar yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat keluar api dalam bentuk leher, ya. Kemudian lahu ain yubsiru bihima, dia
lehernya ini punya mata yang bisa ngelihat, kemudian wa udunan yasma'u bihima, punya dua telinga yang bisa dengar, ya, kemudian walisan yantiqu bihi, dan dia punya lidah yang bisa ngomong. Jelas? Kemudian fayaqul, dia mengatakan inni wukiltu bi thalathatin, sesungguhnya aku, ya, diperintahkan kepada 3 orang, diwakilkan kepada 3 jenis manusia. Bikulli jabbarin anid, yang pertama setiap orang yang bengis dan kejam, 1. Orang yang kedua bikulli manidda'a ma'allahi ilahan akhar, mereka orang-orang yang mengaku ada sesembahan lain bersama Allah, yaitu melakukan kesyirikan. Bayangin, disamain sama orang yang syirik juga. Yang ketiga adalah wal musawwirin, dan para pelukis. Jadi api ini bentuknya leher, punya mata, punya telinga, bisa ngomong, khusus untuk membakar 3 jenis manusia, termasuk apa? Para tukang gambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Kemudian hadis ini di dalam silsilah sahihah disahihkan oleh Al-Albani. Maka hendaknya setiap orang sadar. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah gambar itu? Gambar manusia boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, hendaklah seseorang untuk memotong kepalanya. Gambar apa berarti? Badannya tok. Jelas, sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan as-suratul ra'su, gambar itu kepala. Inti dari gambar makhluk hidup apa? Kepalanya. Jelas? Fa idza quti'ar ra'su falaysa bisuratin. Bisuratin, barang siapa yang kemudian dipotong kepalanya, maksudnya digambar tanpa kepala, maka itu bukan disebut gambar yang sebenarnya. Jadi cuma badan tok gitu, ya, maka itu bukan disebut gambar, karena inti gambar adalah kepalanya. Ini 1. Kemudian yang kedua, boleh menggambar kepala tapi dengan syarat. Sebagaimana Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mengatakan di dalam fatwanya, alladzina ma tabayyana lahu surah, gambar makhluk yang diperbolehkan adalah makhluk yang tidak jelas, artinya dia tidak utuh. Kenapa? Raghima ma hunalika man a'dha war-ra'sur raqbah, walakin laysa fihi al-ayun wal anfun fama fihi ba's lianna hadha la yudahil khalqillah. Dikatakan, ya, seperti yang memiliki anggota tubuh seperti kepala dan leher, namun apa? Tidak ada matanya dan tidak ada telinganya, ya, atau enggak ada hidungnya, ya. Jadi matanya enggak ada, hidungnya enggak ada, maka ini tidak dianggap sebagai gambar yang disebut dengan mujassimah. Tajsim. Jelas ya? Kalau seperti itu gambarnya, maka nggak ada masalah. Boleh ada wajah, tapi wajahnya nggak ada apa? Matanya. Nggak ada hidungnya. Dihilangi. Cuman ada bibir, nggak ada masalah. Atau enggak, matanya ada, hidungnya hilang, bibirnya hilang. Jelas? Artinya nggak sempurna, maka ini disebut diperbolehkan sebagaimana fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan fatwanya yang lain mengatakan idza lam takun suratun wadihah laisa fihi ainun wala anfun wala fammun wala asba', dikatakan fahadhihi laisa suratun kamilah. Jika gambar makhluk yang bernyawa itu enggak jelas, ternyata enggak ada matanya, atau di sini tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada jarinya, maka ini bukan disebut dengan makhluk yang bernyawa yang sempurna. Maka diperbolehkan. Jelas ya ikhwah? 2 syarat besar tadi. Syarat pertama, atau enggak ada kepalanya sekalian. Jelas? Sebagaimana hadis Rasulullah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Syarat yang kedua, atau ada wajahnya tapi enggak ada mata atau hidung atau mulutnya.
atau tidak ada jarinya, maka ini disebut gambar yang tidak utuh, maka diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang di sekolah dituntut untuk menggambar makhluk hidup? Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, siapa yang dituntut untuk menggambar makhluk hidup, maka selayaknya dia melukis pohon, gunung, dan sungai. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk dan bermaksiat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau dia dalam perkara ujian, ya, dan diharuskan menggambar makhluk yang bernyawa, maka hendaklah dia melukis makhluk tersebut tanpa kepala. Artinya apa? Lukislah dengan tidak utuh, biar tidak menyelisihi. Ya, kalau ujian kan nggak masalah, yang penting kan ngelukis di sini. Apakah kemudian diharuskan? Nggak ada pelajaran kemudian perkara yang diharuskan, pokoknya harus menggambar detail seorangnya. Contoh orang yang kemudian belajar dalam ya perkara arsitektur, atau dia menggambar dalam posisi seni lukis, dia menggambar dengan gambar yang tidak utuh. Jelas di sini ini jadi bisa jadi solusi. Kemudian ya ikhwah, tentang pemanfaatan gambar ada rincian. Ada dalam fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin ada 5 rincian. Perhatikan baik-baik 5 rincian ini. Yang pertama, ya, kalau gambar itu lengkap anggota tubuhnya, maka ini haram. Jelas, memanfaatkan gambar tersebut kalau anggota tubuhnya lengkap, maka tidak boleh. Sebagaimana di dalam fatwa disebutkan oleh Ibnul Arabi, wa hada ijma', ini merupakan ijma' ulama, ya, dalam perkara memanfaatkan gambar makhluk hidup tentang keharamannya, kecuali mainan anak perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam bab bentuk-bentuk gambar. Kenapa mainan anak perempuan diperbolehkan? Pernah Rasulullah SAW, ya, pada waktu itu Rasulullah SAW, ya, bertanya kepada siapa? Aisyah. Pada waktu Aisyah dalam posisi masih kecil. Coba perhatikan, ketika Rasulullah SAW tiba dari perang Tabuk atau Khaybar, ketika itu di kamar Aisyah ditutup dengan sebuah tirai. Ketika ada angin bertiup, tirai itu tersingkap sehingga tampak mainan-mainan boneka. Jelas, Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, ini apa? Kata Aisyah, boneka itu disebut apa? Ini anak-anakku. Aisyah masih kecil. Jelas. Kemudian lalu Rasulullah SAW melihat di antara mainan tersebut ada kuda yang memiliki 2 sayap yang ditempelkan sebagai tambahan kain. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, apa ini yang ada di tengah-tengah? Apa jawaban Aisyah? Ini kuda. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, lalu apa yang ada di atas kuda tersebut? Ini adalah 2 sayapnya. Apakah kuda punya 2 sayap? Kemudian Aisyah mengatakan, ya, tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang punya banyak sayap? Dan ini sahih ceritanya. Aisyah tahu dari mana? Tahu kisah itu. Maka kemudian Rasulullah SAW tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya, tersenyum. Kebayang? Ya. Maka dari sini bagaimana khusus bagi anak perempuan diperbolehkan boneka. Untuk apa? Salah satu hikmahnya bentuk sifat kewanitaannya. Kalau anak perempuan dikasih mainan mobil jadi warrior, bahaya, ya. Kebalik jadinya. Makanya lihat anak-anak perempuan yang kemudian kelihatan laki-laki, ternyata apa? 5 saudaranya laki semua, dia perempuan sendirian, main pakai mainan kakaknya, ya. Akhirnya bentuk jiwa perempuannya nggak kelihatan, yang terbentuk adalah sifat kelakiannya, ya. Makanya dari bentuk diperbolehkannya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang perkara ini. Maka pada waktu Aisyah memiliki boneka, Rasulullah nggak melarangnya, bahkan bertanya dan bercanda dengan itu semua. Jelas? Kemudian juga di dalam fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin,
perkara yang kedua, yaitu gambar ghairu mujassimah atau gambar yang berupa apa? Bagian-bagian anggota tubuh. Perkara ini ya ada rincian, 2 rincian. Contoh, bagian anggota tubuh ada kepalanya tok. Boleh nggak? Nah, kalau gambar itu untuk diagungkan, contoh kepalanya tokoh, kan ada suratnya, gambarnya cuma kepalanya tok kan? Apakah kemudian lengkap full? Selama ini cuma wajahnya aja. Ya, kalau gambar itu ditempel untuk diagungkan, ya, atau untuk kesyirikan, maka ini dilarang dan haram. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Rasulullah masuk ke Mekah, kemudian wa haulal Ka'bah 360 nusuba. Di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Akhirnya apa? Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi. Maka Rasulullah SAW kemudian menghancurkan dengan kayu yang ada di tangannya 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian sambil Rasulullah mengatakan wa ja'al haqqu wa zahaqal batil. Surat Al-Isra 81. Rasulullah baca tuh ayat sambil ngancurin. Innal batila kana zahuqa. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan gambar yang digantung untuk dikenang? Gambar yang digantung untuk dikenang, semisal gambar orang tua, anak, keluarga, teman, sahabat di ruangan ini, pemanfaatan ini dilarang. Tapi ada 2 alasan besar. Alasan yang pertama, kalau orang kemudian menggantungkan hatinya, selalu ingat, terutama orang-orang yang sudah meninggal kemudian ingat terus, ini tidak boleh. Kenapa? Takut cintanya mereka sama Allah terbagi dengan cintanya mereka dengan makhluk. Harusnya mereka cinta kepada Allah paling utama. Nggak boleh kemudian saya sayang sama orang tua sebagaimana saya sayang sama Allah. Ini nggak boleh. Dan ini larangan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, perkataan Ali, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yauman ma. Cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya, bisa jadi orang yang engkau cintai menjadi orang yang engkau benci suatu saat. Paham ya? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan wa abghid baghidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan kemudian bencilah orang yang kau benci sekedarnya, bisa jadi orang yang kau benci kelak akan menjadi orang yang paling kau cintai. Ya, maka dalam perkara ini jangan sampai kemudian gambar ini akhirnya jadi apa? Jadi pengganggu antara cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, kadang-kadang apa? Orang begitu kagumnya sama seorang. Terjadi enggak? Ini terjadi dari umatnya Nabi Nuh dulu. Kesyirikan pertama kali di muka bumi. Pertama kali di muka bumi gara-gara masalah ini. Mereka dalam bentuk apa? Patung. Gambarnya. Paham ya? Dalam bentuk buat patung, tapi diistilahkan dahulu gambar. Ya. Di awal mereka membuat itu sebagai inspirasi, semangat untuk mereka beribadah. Kenapa? Oh, ini dulu penasihat kami. Setelah generasi itu meninggal, kemudian setan membisiki sesudahnya bahwa mereka meminta tolong kepada orang-orang soleh ini, bahkan dengannya diturunkan hujan. Kebayang? Dari situ terjadinya kesyirikan pertama kali. Maka sama dalam posisinya. Kalau kita ngulang dalam posisi yang sama, kadang-kadang kita meletakkan gambar untuk mengenang cinta kita kepada orang tersebut, menyamakan dengan cinta kita kepada Allah, maka ini perkara yang bahaya. Jelas ya ikhwah? Kemudian juga terancam, dan yang kedua terancam malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Ini ancamannya. Jelas? Yang ketiga, gambar digantungkan untuk sebagai hiasan dan aksesoris. Boleh apa enggak? Ini perkara yang dilarang juga. Sebagaimana Rasulullah SAW ini menasihati Aisyah dengan mengatakan asyad dan nasi yaumal qiyamah adaban. Manusia yang paling
keras di hari kiamat diadab adalah alladzina yudhuna bi khalqillah, mereka yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perkara ini ya, kemudian gambar tersebut dijadikan apa? Dijadikan bantal. Boleh apa enggak? Boleh. Yaitu fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin yang keempat adalah gambar yang dihinakan. Ini diboleh dipakai. Sebagaimana apa? Seperti gambar di karpet. Jelas? Atau gambar di bantal. Tadi Aisyah buat gambar itu di mana? Di bantal. Maka kemudian faja'alahu wisadatan aw wisadatain. Dikatakan maka kemudian dijadikan bantal gambar itu sebagai tutupnya bantal 1 sampai 2 biji. Maka di sini Rasulullah tidak melarang, berarti apa? Diperbolehkan, karena ini perkara yang dihinakan. Contoh juga gambar di gelas atau di bejana, maka ini juga diperbolehkan, di piring, ya, sebagai perkara yang dihinakan, bukan dimuliakan. Ya. Dan pendapat ini, kata Imam Nawawi, merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in tentang bolehnya menggunakan gambar tersebut. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Malik, Abu Hanifah, dan juga Imam Syafi'i. Adapun ya, ada perbedaan antara qamra atau qaram dengan perbedaan dengan hadis numroqah. Ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada sebuah gambar yang Rasulullah larang keras di waktu itu untuk melepaskannya, yaitu gambar yang dipakai secara utuh. Kalau qaram pemanfaatannya, jadi contoh nih, satu tirai ada makhluk, jelas, kemudian digunting, dijadiin bantal sehingga gambar makhluknya kepecah. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau kemudian pemanfaatannya utuh, itu enggak boleh. Jelas? Gambar dalam posisi mujassama yang utuh, manusia full, digambarnya bantal full, maka ini tidak boleh. Ya. Jadi pemanfaatannya, kalau dipecah-pecah, contoh badannya separuh tengah ke atas, jadi tidak bentuk badan full, maka ini diperbolehkan untuk ini, karena pecah-pecah anggota badannya. Tapi kalau secara penuh, maka di sini dilarang secara jelas. Yang terakhir adalah gambar yang termasuk umul balwa. Tahu umul balwa? Yaitu perkara yang kemudian merata, fitnah yang umum. Contoh gambar di duit. Bisa dihilangin? Tidak mungkin. Maka perkara yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yaitu gambar umul balwa ini adalah perkara yang sulit dilepaskan dari diri seseorang. Ya, untuk menghilangkan gambar ini sangat sulit. Contoh gambar pada uang, atau gambar raja, atau gambar pejabat yang ada di kantor-kantor itu. Ya, boleh nggak dilepasin? Nggak mungkin. Ini termasuk perkara umul balwa, yaitu ya fitnah yang merata. Maka ini diperbolehkan, karena nggak mungkin seseorang untuk lepas. Kecuali kalau dia punya kemampuan untuk lepas dari itu, nggak ada masalah. Kayak perorangan, ya. Apakah kemudian setiap orang diharuskan untuk menempel di rumahnya? Kan enggak. Tapi kalau di kantor merupakan sebuah apa? Keharusan kantor-kantor pemerintah, ya, sebagai pengingat mungkin bagi mereka bahwa kemudian ini merupakan presiden atau pemimpinnya yang sah di era itu, ya. Maka ini perkara yang nggak bisa dilepaskan, maka ini diperbolehkan, ya. Atau juga gambar dalam posisi di mata uang, kita nggak bisa lepas dari itu, maka ini juga perkara yang kemudian diperbolehkan, karena tidak mungkin kan seseorang untuk lepas dari itu. Kemudian pemanfaatan lain, saya tutup dengan ini, yaitu foto yang ada pada KTP atau paspor, ya, atau ijazah. Bolehkah ini? Lajnah Daimah mengatakan jika ada kebutuhan mendesak terhadap
seseorang menggunakan gambar tersebut untuk kartu identitas, paspor, formulir, visa, dan yang lainnya, dan tidak ada kelonggaran dalam perkara ini, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119. Ini dalilnya fatwa lajnah daimah. Para ulama mengambil dalil ini. Apa dalilnya? Waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan telah dijelaskan kepada kalian apa yang diharamkan untuk kalian kecuali apa yang terpaksa. Yang terpaksa, maka ini diperbolehkan. Ya. Ini perkara yang jelas. Jadi kalau kemudian gambar itu untuk dalam posisi hal-hal yang penting yang kita nggak bisa lepas dari itu dan kita harus untuk melakukan itu, maka diperbolehkan. Contoh juga untuk apa? Dalam satu dalam satu instansi, ya harus ada apa? Dokumentasi untuk laporan. Kalau tidak ada dokumentasi itu nggak bisa, maka boleh nggak? Diperbolehkan. Jelas ya. Selama tidak ada pemanfaatan yang lain, ya, yang untuk ajang kemaksiatan, nah ini nggak boleh. Kemudian gambar wanita ini dilarang, ya, apalagi yang bukan mahram. Jelas ya ikhwah. Makanya subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Ini secara jelas dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan tidak ada sepeninggalanku fitnah yang paling berbahaya daripada fitnah wanita terhadap laki-laki. Ya, maka kalau laki-laki nyimpen foto gambar perempuan yang bukan mahramnya, hukumnya jelas haram. Kenapa ngundang fitnah? Bahkan naudzubillah min dzalik sampai ngomong masih calon, naudzubillah. Apalagi ya, ini jelas haramnya. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah perkara yang jelas, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sesuatu yang Allah laknat. Dengan semua ini, mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita dan diri kita dari murka Allah serta adabnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan diri kita untuk mudah melakukan ketaatan kepada Allah serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.